Assalamualaikum Ibu Lisa, bagaimana kabarnya? Maaf Bu, boleh saya bicara sebentar? Waalaikumsalam Bu Vega. Alhamdulillah sehat. Boleh Bu Vega? Kebetulan jadwal saya hari ini kosong. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu? Gini Bu, saya mau menceritakan apa yang saya rasakan. Bisa bisakah Ibu Lisa mendengarkan curhatan saya, Bu? Wah, sepertinya dari raut wajah Ibu Vega lagi ada masalah ya Bu. Baik Bu Vega, silahkan berbagi ceritanya. Wah, kayaknya Bu Lisa bisa sekali ya menebak raut wajah saya. Ya, memang ada sedikit masalah, Bu. Semoga Bu Lisa bisa bantu ya, Bu ya. Amin. Insya Allah semua permasalahan pasti ada solusinya Bu Vega. Ayo Bu Vega mau Bu Lisa bantu apa? Gini, Bu. eh Kebetulan di sekolah ketika pembelajaran masih banyak rekan-rekan saya, baik teman sejawat ataupun senior ataupun junior yang Ya. ketika mengajar masih memegang prinsip teacher center, Bu. Hmm. Masih berpusat kepada guru. Nah, ini eh ketika saya mendapatkan ilmu saat sekarang ini bahwa proses pembelajaran itu harus student center, naluri saya ini kayak memberontak gitu, Bu, gitu kan. Loh, orang kok udah update ya dari teacher center ke, namun rekan-rekan saya masih memakai ilmu mereka yang lama, Bu. Nah, saya lihat muridnya ini agak merasa tertekan, terpaksa, dan tentu saja harus mempelajari apa yang dituntut oleh rekan tersebut sebagai guru, sehingga murid itu merasa bosan saya lihat belajar, Bu. Oh, jadi Bu Vega merasa bahwa guru di sekolah Bu Vega masih menggunakan pembelajaran teacher center gitu ya Bu ya? Iya, betul, Bu. Iya benar ya Bu ya. Pembelajaran kita seharusnya berubah ya Bu ya, berpusat pada murid. Baik, dengan Bu Vega bercerita kepada Bu Lisa, apa yang Ibu harapkan? Eh, saya berharap Bu nanti setelah kita sharing ini saya bisa menemukan solusi dari masalah saya ini, Bu Lisa. Baik, sebelumnya boleh Ibu Vega berbagi pengalaman dulu Bu. Dari mana Ibu Vega melihat bahwa guru tersebut menggunakan sistem teacher center atau berpusat pada guru? Gini Bu, saya melihat ketika guru tersebut memberikan kegiatan, eh, mereka tidak memikirkan bagaimana kebutuhan siswa. Contohnya, ketika itu saya pernah nggak memperhatikan di kelas ya Bu ya, hanya sekedar Ya. lewat saja gitu kan. Dia meminta murid menulis angka 5. Terus guru tersebut meminta meminta muridnya nulis angka 5 kan. Ya. Nah, padahal tidak semua anak yang suka menulis, tidak semua anak juga yang pandai menulis. Mungkin ada beberapa anak yang merasa bosan dengan kegiatan seperti itu, Bu. Iya, benar sekali ya Bu ya. Pembelajaran yang berpusat pada anak tentu sangat memberikan pengalaman yang bermakna. Nah, ketika pembelajaran itu tidak sesuai dengan gaya belajar anak atau karakteristik anak, mungkin anak akan menjadi bosan ya Bu ya. Saya paham Iya, dengan keadaan Ibu. Dari permasalahan Bu Vega ini, kira-kira yang membuat guru tersebut tidak mau mengubah paradigmanya atau tetap pada sistem pembelajaran dulu itu apa ya Bu Vega? kalau menurut saya, Bu, mungkin masalah waktu ini, Bu. Karena kan tidak semua ibu guru itu masih gadis atau masih Hmm? bujang ya Bu ya. Iya. Jadi mereka mengatakan bahwa untuk menciptakan berbagai bahan ataupun media sesuai dengan kebutuhan murid itu butuh waktu, menyita waktu. Karena kan mereka sebenarnya sih dengan jam kerja kita sekarang kan pengennya udah pas jam pulang tuh mesti pulang cepat gitu dan istirahat di rumah bersama anak-anak dan keluarga seperti itu. Oh iya bener ya. Karena merasa banyak kerjaan ya, jadi pekerjaannya kalau kita bikin bahan pembelajaran yang sesuai dengan permintaan anak, kayaknya terlalu lama menyita waktu kita ya Bu ya.
Ya, betul ya, Bu. Ya benar-benar. Kalau boleh tahu, apa yang pernah Ibu Vega lakukan untuk mengubah mindset rekan kerja Bu Vega? Pernah sih Bu gini Bu, sifatnya kan nggak ngajarin nih. Ya. Kita takutnya kita masih muda ini kalau ngajarin senior kan takut tersinggung. Tapi pernah sih memberikan contoh bagaimana pembelajaran yang berpusat pada murid itu Bu Lisa. Hmm. Tepat sekali Bu Vega. Dengan memberikan contoh itu suatu yang nyata sekali dan dapat terlihat langsung. Wah, hebat Bu Vega. Selain itu, adakah cara lain Bu Vega? Ada Bu Lisa, saya juga memperlihatkan bagaimana dampak dari pembelajaran yang berpusat pada anak dan dampak dari pembelajaran yang tidak berpusat pada anak, Bu Lisa. Iya. Dari cerita Bu Vega bisa Bu Lisa tangkap, sepertinya Bu Vega sudah banyak ya melakukan tindakan untuk mengubah mindset rekan kerja Bu Vega ya. Nah, sekarang dari pembicaraan kita ini, apa sih rencana Ibu agar lebih didengar oleh rekan kerja? Nah, sehingga mereka tuh mau mengubah paradigmanya atau cara mengajarnya supaya berpusat pada murid. Rencana ya Bu ya, saya mau kolaborasi dengan kepala sekolah dulu. Rencananya sih mau mengadakan forum diskusi Bu Lisa untuk membahas hal-hal ini. Mungkin dengan diskusi dengan Kepsek, Kepsek juga bisa memberikan masukan bagaimana baiknya kami atau kita ke depan gitu. Bagus sekali ya Bu Vega. Sangat penting kepala sekolah itu dilibatkan dalam hal ini. Nah, kepala sekolah kita itu kan pemimpin, jadi perlu sekali dia dilibatkan ya. Lalu, adakah cara lainnya Bu Vega? Iya Bu Lisa, setelah diskusi dengan Kepsek, mungkin saya akan minta waktu kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah itu untuk mendengarkan saya sebentar. Bagaimana mendengarkan saya itu maksudnya hanya sedikit sharing aja, bukan maksud menggurui. Ya. Bagaimana tentang pembelajaran yang berpusat pada anak itu, Bu Lisa. Bagus sekali ya Bu Vega. Praktek itu memang harus diiringi dengan teori. Wah, sangat luar biasa Bu Vega. Tindakan Bu Vega ini kira-kira kapan Bu Vega lakukan? Segera ya Bu Lisa ya, rasanya sekarang kan masa ujian ya, ujian tinggal sehari lagi besok. Mungkin saya lihat kondisi rekan-rekan dulu apakah mereka sibuk atau tidak, karena kan kita harus mengolah nilai juga ya Bu Lisa ya. Ya. Tapi kalau mereka tidak sibuk, maka saya akan beraksi nih rencananya Bu Lisa. Hmm. Hmm. Mantap ya Vega ya, benar Bu. Dengan kondisi yang santai akan menjernihkan pikiran kita. Nah, ketika kita berdiskusi tuh, otak-otak kita tuh bisa jernih untuk menyampaikan maksud kita dan tujuan kita. Semoga diterima kan Bu ya. Nah, seandainya Bu, nanti nih Bu Vega sudah menyampaikan teori, prakteknya, serta dampaknya. Juga, namun guru tersebut masih beralasan nih, banyak sekali kerjaan dan waktu tersita. Nah, kira-kira solusi Ibu Vega bagaimana itu untuk menyampaikannya di forum diskusi? Mungkin dengan kolaborasi dulu Bu Lisa. Misalkan gini, kelas itu kan tidak hanya satu rombel. Ya. Misalkan per tingkat kelas itu ada dua rombel. Mm. Mungkin kita bisa berbagi tugas mungkin. Mungkin yang tema satu saya yang ngerjain atau tema dua teman yang ngerjain. Kita kolaborasi per tingkat kelas. Jadi memang sih sulit di awal kita ngerjain media nanti saling tukar media. Nanti lambat laun kalau kita punya lagi waktu luang, kita rampungkan lagi media yang milik kita sendiri dan kita simpan baik-baik. Wah, keren sekali Bu Vega. Benar ya Bu Vega ya. Dengan bekerja sama, pekerjaan akan lebih mudah. Dan waktu yang tersita juga sedikit. Luar biasa sekali tindakan Bu Vega nih. Good job. Ya, Bu Lisa, terima kasih support dan bimbingannya ya. Sekarang sudah agak sedikit terbuka lah cakrawala saya. Ternyata memang benar kata orang ya. Masalah kalau dipikirin sendiri ya mentoknya sendiri aja. Tapi kalau udah di-sharing, apalagi dengan rekan satu profesi yang pernah mengalami hal yang sama, mungkin akan bisa sedikit ataupun bisa juga meringankan beban dan pikiran kita. Terima kasih Bu Lisa. Ya, mantap Bu Vega. Saya yakin Bu Vega bisa. Karena Bu Vega itu guru hebat yang mengerti kebutuhan murid. Semangat Ibu Vega.
Ya, Bu Lisa, terima kasih. Sama-sama, Bu Assalamualaikum warahmatullahi Vega. wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu untuk Bu Lisa dan Bu Vega. Yeay. Dari coaching supervisi akademik tadi ya, Bu Vega dan Bu Lisa, kelihatannya coach sudah menyampaikan pembukaan dan coachee dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Selanjutnya dari alur tadi, kelihatannya coach sudah memberikan pertanyaan yang bersifat mampu mengeksplorasi coachee. Nah, dan coachee pun bisa untuk aktif untuk memberikan tanggapan. Selanjutnya, coach juga sudah memberikan pertanyaan yang terbuka dan reflektif. Coach bertanya untuk mengarahkan coachee mengambil komitmen dari permasalahan tadi. Kelihatannya coaching supervisi akademik sudah sesuai dengan alur Tirta. Bagus, bagus Bu Lisa dan Bu Vega. Beri aplaus dulu. Yeay, alhamdulillah. Terima kasih Pak, Bu Vega. Assalamualaikum Bu Vega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Noval. Bagaimana kabarnya siang ini? Sehat selalu ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat Bu Vega. Semoga Bu Vega juga sehat selalu ya Bu. Amin, 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 Pak Noval. Amin, ya Pak Alamin. Maaf nih, Pak Noval. Kelihatannya Pak Noval ada yang mau dibicarakan. Betul Bu Vega. Begini Bu, boleh saya meminta waktunya sebentar saja Bu? Tentu boleh, insya Allah bisa. Kita ngobrol santai aja ya, Pak ya. Jangan serius-serius. Nanti kita tegang nih. Iya Bu Vega, sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Bu. Begini Bu Vega, saya ada kendala atau masalah mengenai pembelajaran murid saya di kelas Bu. Oh, gitu. Boleh diceritain, Pak, kira-kira Bapak mengalami kendala atau masalah apa di kelas? Begini Bu, saya menghadapi kendala di antaranya murid saya dalam pembelajaran. Murid tersebut ketika pembelajaran di kelas dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Kehadirannya Hmm. bagus, dalam mengerjakan soal bisa menyelesaikan. Dan ketika diberikan tugas, murid ini mengumpulkan tugas tersebut sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Murid Mm-mm. ini tertib juga dan disiplinnya juga tinggi. Namun ketika asesmen sumatif, hasil belajarnya kurang maksimal dan belum Hmm. sesuai dengan kriteria ketuntasan telah ditetapkan. Saya sedang mencari solusinya, Bu. Mungkin Bu Vega bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah tersebut ya, Bu. Oh, seperti itu ya, Pak ya. Kompleks sekali masalahnya ya. Berarti dia dalam absen lengkap. Kehadirannya lengkap ya. Cuman Iya, Bu. ketika ujian masalahnya, Pak ya. Iya. Jadi Pak Noval ingin mengembangkan dan meningkatkan hasil belajar murid-murid itu, berarti. Iya, Bu. Betul, Bu Vega. Oh, baik. Maaf nih Pak Nova, sebelumnya Bu Vega mau nanya dulu, mau konfirmasi dulu. Selama proses pembelajaran itu, eh, pem- teknik dan asesmennya apa sudah Bapak lakukan? Begini, Bu. Saya sudah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat dalam bentuk RPP dan modul ajar. Modul ajarnya pun sudah mengacu kepada kurikulum Merdeka, Bu. Kehadiran murid selama kegiatan pembelajaran selalu hadir. Dan saya selalu melibatkan murid dalam mengikuti pembelajaran terlihat baik. Selain itu, sebelum pembelajaran, saya sudah melaksanakan asesmen awal pembelajarannya, Bu. Oh, baik Pak. Jadi saya konfirmasi lagi ya Pak ya. Ya, Apakah Bu. selama proses pembelajaran Bapak sudah melakukan asesmen formatif, Pak? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Bu Vega, bahwa di awal pembelajaran, saya sudah melaksanakan asesmen awal Hmm. seperti bagaimana gaya belajar murid selama ini, saran pendukung pembelajaran, minat belajar murid, dan lain-lainnya, Bu. Kemudian dilakukan pemetaan murid untuk menjadi bahan pertimbangan, menentukan metode yang akan digunakan. Selain itu, asesmen formatif yang sudah saya lakukan diantaranya asesmen atau penilaian diri pada murid, Bu Vega, gitu, Bu. Oh, iya, iya, iya. Lalu bagaimana hasil asesmen formatifnya, Pak? Beberapa asesmen formatif, Bu, yang saya lakukan adalah melakukan pengamatan langsung
atau observasi dari penilaian diri. Hasilnya melalui pengamatan dari penilaian diri tersebut, diduga murid tersebut mendapatkan hasil yang tidak maksimal, Bu. Di antaranya karena tidak suka dengan mata pelajaran matematika, mengingat yang bersangkutan memiliki cita-cita untuk menjadi pemain sepak bola gitu, Bu. Wah, ada yang cita-cita pemain sepak bola ya. Iya, Bu. Baik, Pak Noval, menarik sekali nih sharing pengalaman Pak Noval ini. Terhadap murid-murid Pak Noval ini, jika dihadapkan dari angka 0 sampai 10 nih Pak, di mana yang membuat murid itu berhasil nilai maksimalnya 10 Pak? Dan andaikan belum nih Pak, nilainya 0, kira-kira yang dilakukan Pak Noval selama ini untuk memotivasi murid itu bagaimana Pak untuk meningkatkan hasil belajarnya? Setelah saya lihat, Bu, dan saya amati, masih dalam skala 5, Bu Vega. 5 ya Pak ya. Iya, Bu. Kalau boleh tahu nih, seru juga nih sharing kita, sekaligus penasaran. Di mana Bapak bisa menilai skalanya itu 5? Bisa ceritakan Pak? Ini, Bu, maksudnya ketika saya mencoba untuk observasi kembali, saya melihat perkembangan belum maksimal, Bu. Hasil belajarnya pun belum maksimal juga. Karena saya merasa belum maksimal tersebut, saya merasa bingung, Bu. Motivasi motivasi belajarnya pun belum terlihat gitu, Bu. Iya, iya, iya. Kira-kira Pak, kan kita tadi bercerita skalanya 0 sampai 10. Ternyata Iya, Bapak Bu. memposisikan dirinya 5. Iya. Bagaimana caranya Pak Noval untuk meningkatkan motivasi siswa belajar ini? Adakah ide ataupun gagasan untuk meningkatkannya, Pak? Ada, Bu Vega. Saya Ya? akan mengajar murid dengan metode lain yang Hmm, mengarah pada penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari atau contohnya, Pak? masalah Hmm. konteks pada pembelajaran matematika, Bu. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan murid bahwa kehidupan sehari-hari kita tidak luput dari matematika. Begitu, Bu Vega. Wah, menarik sekali nih, Pak. Semakin lama semakin menarik. Bagus sekali kayaknya ide Bapak ini. Sebaiknya berikan contoh juga yang sederhana dulu ya, Pak ya. Ya, Dari Bu. yang konkret, semi konkret, baru kayak abstrak ya, Pak ya. Yang setiap murid pasti secara tidak sadarnya dia akan menerapkan pembelajaran matematikanya ya, Pak ya. Betul, Bu Vega. Dan saya akan memperhatikan karakter, minat, dan bakat, serta tingkat kemampuan murid tersebut, Bu. Dan saya juga nantinya akan mengajak murid berdasarkan pengalamannya, menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga nanti ketika melakukan asesmen akan mengangkat masalah-masalah konteks, agar murid dapat menyelesaikan masalah dengan berpikir kritis. Dengan demikian, murid akan semakin lama makin senang dan timbul minat yang lebih besar terhadap pelajaran matematika tersebut, Bu. Nah, ketika ide atau gagasan Pak Noval itu dilaksanakan dari skala 0, ini andaikan Bapak ingin melaksanakan ya dari 0 sampai Iya, Bu. 10, target keberhasilan Bapak itu di skala berapa kira-kira, Pak? Target saya, Bu, berada pada skala 9 lah, Bu Vega, sebelum 10. Wah, luar biasa sekali ini. Dari 5 menuju 9 itu pencapaian luar biasa Iya. itu Pak Noval. 4 Mudah-mudahan naiknya, apa Bu. yang Bapak iya, mudah-mudahan apa yang Bapak usahakan dalam meningkatkan hasil belajar muridnya melalui motivasi belajar murid dapat meningkat lebih baik ya Pak ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Vega. Mudah-mudahan saya mencapai target. Dan insya Allah harapan saya ke depan setelah melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap apa yang sudah saya lakukan, saya dapat mencapai skala keberhasilan di angka 10, Bu. Mantap, luar biasa sekali ini Pak. Mudah-mudahan ketika gurunya memiliki semangat dan motivasi yang besar semacam Pak Noval ini, murid juga memiliki semangat dan motivasi yang luar biasa dari kita ya Pak ya, sehingga Iya, hasil Bu. belajar juga ikut meningkat. Terima kasih, Bu Vega, sudah meluangkan waktu untuk diskusi dengan saya. Ya. Akhirnya saya mendapatkan penguatan dalam memotivasi murid untuk meningkatkan hasil belajarnya, Bu.
Sama-sama Pak Noval, semoga dapat memotivasi belajar murid dan meningkatkan hasil belajarnya ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Vega. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus ya Pak Noval ya. Ya, Bu. Amin. Yeay. Hebat Bu Vega sama Pak Nova, mantap. Bu Vega, masih? Masih Bu Lisa. Kita sebagai pengamat masih kami di sini. Iya, mantap sekali ya. Dilihat tadi bawaan Bu Vega sebagai coach tuh santai sekali, tenang, dan Koci juga sangat santai. Nah, juga dapat tuh coachnya memberikan pertanyaan terbuka, sehingga Koci dengan nyaman menyampaikan segala keluh kesahnya ya Pak Nafal ya. Pak Iya, Nafal, Bu. iya, sehingga Pak Nafal sendiri bisa mencari solusinya dari permasalahannya tersebut. Nah, Alhamdulillah, Bu. alhamdulillah. Selanjutnya juga tuh Bu Vega sebagai coach telah menggunakan alur tirta saat melakukan coaching. Ada tujuannya, ada identifikasinya, ada rencananya, dan juga ada tanggung jawabnya. Hebat, luar biasa. Good job. Terima kasih Bu Lisa. Terima kasih, Bu Lisa. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Nova. Selamat siang. Apa ada waktu sebentar Pak Nova untuk berbicara? Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kebetulan saya sedang kosong, Bu. Apa yang bisa saya bantu, Bu Lisa? Begini Pak, saya mau sharing sedikit masalah siswa. Boleh Pak? Boleh, boleh. Apa yang akan Ibu ceritakan, Bu? Begini Pak Nova, belakangan ini saya merasa nilai pelajaran anak-anak saya agak menurun. Nah, setelah melakukan beberapa kali ujian, saya analisis, maka diperolehlah rata-rata nilai KKM Pak Nova. Oh, jadi Bu Lisa merasa nilai pelajaran anak-anak di kelas Bu Lisa agak menurun dan kurang dari KKM ya. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita sekarang, Bu? Nah, itu Pak Nova, saya ingin sekali mendapatkan solusi bagaimana nilai murid saya itu bisa meningkat dan meningkat dari tercapainya KKM itu Pak Nova dan tercapai KKM-nya. Baik, Bu Lisa. Oke, baik Bu Lisa. Kira-kira bisa Ibu ceritakan bagaimana pengalaman Ibu mengajar selama ini? Baik Pak Nova, padahal saya sudah maksimal loh dalam pembelajaran, namun masih saja ada anak-anak yang tidak paham. Nah, saya kadang melakukan evaluasi nilai itu Pak Nova dan diperoleh masih jauh dari yang diharapkan. Ya. Itu bagaimana tuh Pak Nova? Oh, gitu ya, Bu. Saya paham dengan kondisi yang Ibu alami itu. Lalu menurut Ibu, Lisa, kira-kira apa yang menyebabkan nilai anak-anak Ibu Lisa di bawah KKM? Menurut saya, sepertinya siswa saya agak malas belajar, Pak. Sehingga motivasi belajar mereka jadi tidak maksimal. Oh, begitu. Nah, kira-kira anak-anak tertarik tidak dengan pembelajaran yang Ibu Lisa berikan? Baik metode atau strategi yang Ibu gunakan? Terkadang ada Pak Nova, namun tidak konsisten. Nah, antusias anak-anak dalam belajar kadang bersemangat dan kadang juga mundur, Pak. Oh, seperti itu, Bu. Kalau boleh saya tahu, apa yang pernah Ibu Lisa lakukan untuk meningkatkan nilai siswa, Bu? Saya sudah menggunakan media dari modul dan juga buku paket. Nah, yang sudah diberikan Pak Nova. Nah, selain itu kadang materinya juga sudah saya catat di papan tulis. Seperti itu Pak Nova. Oh, jadi Bu Lisa sudah mengajar menggunakan media, modul, buku paket, dan kadang-kadang dicatat ya. Apakah ada kendala yang Ibu temui dengan media tersebut, Bu? Iya Pak Nova. Pakai media itu saya juga bingung Pak Nova. Kalau media lain saya kurang paham dan bingung juga. Gimana tuh Pak Nova? Oh, begitu. Apakah Bu Lisa pernah mencoba media lain atau metode lain tidak dalam pembelajaran? Ada Pak Nova, kadang anak-anak juga saya ajak diskusi. Saat diskusi, anak-anak juga sebagian ada yang antusias dan sebagian lagi ada yang diam. Cuma memperhatikan saja Pak Nova.
Jadi setelah Bu Lisa lakukan diskusi, antusias anak-anak masih belum meningkat. Begitu ya, Bu. Menurut Bu Lisa, ada cara lain tidak untuk menyajikan pelajaran agar menarik bagi siswa, Bu? Nah, saya juga bingung nih Pak Nova. Tadi di kelas ada infoku juga sih Pak Nova. Mungkin saya bisa tampilkan video atau pakai PPT dan ditayangkan di depan kelas kali ya Pak Nova? Nah, itu ide yang bagus, Bu Lisa. Mungkin mungkin ini bisa Bu Lisa cobakan di kelas nanti. Betul juga ya Pak Nova. Padahal saya sudah ada juga beberapa video pembelajaran dan materi yang saya pakai dengan PPT. Kira-kira apakah ada kendala bagi Bu Lisa menggunakan video pembelajaran di kelas nantinya, Bu? Rasanya tidak, Pak. Saya akan coba berkolaborasi dengan rekan saya deh, Pak, untuk membantu saya nanti jika ada kendala. Wah, keren sekali Bu Lisa. Ini bisa Bu Lisa praktekkan langsung. Dicoba saja ya, Bu. Terus menurut Bu Lisa, ada lagi tidak cara lain yang Bu Lisa lakukan untuk membangkitkan semangat dalam belajar? Mungkin bisa juga saya gunakan game edukasi mungkin ya, Pak Nova. Game edukasi? Wah, ide yang bagus itu Ibu Lisa. Saya setuju. Kenapa Ibu Lisa tidak cobakan saja? Iya ya. Mungkin nanti saya bisa bahan pembelajaran ataupun evaluasinya bisa berbasis game ya, Pak ya? Oh, mantap sekali Bu Lisa. Dengan ide Bu Lisa, kira-kira menurut Ibu Lisa, bisa tidak merubah cara belajar, motivasi, dan hasil belajar anak, Bu Lisa? Saya kira bisa ya, Pak Nova. Karena anak-anak kan sangat menyukai game edukasi gitu kan, Pak. Oh, saya sangat setuju dengan Ibu Lisa. Nah, kira-kira Ibu Lisa sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Lisa hadapi. Kalau boleh saya tahu, Bu Lisa bisa menceritakan kembali apa tidak yang Bu Lisa lakukan tadi? Alhamdulillah sudah Pak Nova. Jadi mulai hari ini saya akan melakukan multi metoda dan multimedia untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak dulu di kelas saya. Nah, seperti menampilkan bahan atau materi pembelajaran melalui video pembelajaran atau PPT. Nah, serta juga Pak Nova saya juga menselingi dengan game edukasi. Semoga saja ya Pak, ya, dengan melakukan itu semangat anak-anak meningkat dan hasil belajar mereka pun akan meningkat. Gimana Pak Nova? Komitmen apa selanjutnya yang akan Bu Lisa lakukan selanjutnya, Bu? Jadi, begini Pak Nova, saya akan menyediakan atau menyiapkan media-media seperti video pembelajaran, PPT, game edukasi yang diperlukan Pak Nova. Kapan kira-kira akan Ibu Lisa laksanakan? Segera Pak. Besok akan saya cobakan di kelas dengan menayangkan video pembelajarannya. Oke, saya setuju. Lalu siapa yang membantu Bu Lisa untuk melakukannya? Untuk yang membantu, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan rekan selompel dengan saya. Nah, mungkin juga kami akan membagi tugas membuat video pembelajaran dan materi dari PPT tersebut. Bagaimana kita akan melihat keberhasilan Ibu nanti, Bu Lisa? Mungkin saya akan memantau perkembangan dan menunjukkan hasil pembelajaran yang dicapai kepada Bapak nanti. Bagus juga tuh, Bu. Jadi bisa sharing dan berkolaborasi bersama ya. Saya yakin Bu Lisa akan berhasil melakukannya. Good luck ya, Bu Lisa. Amin. Terima kasih ya Pak Nova, saya akan mencobanya. Nah, bagaimana perasaan Bu Lisa sekarang? Wah, sangat lega sekali Pak Nova. Terima kasih nih Pak Nova atas waktunya sudah mendengarkan curhatan saya tentang masalah ini. Sekali lagi terima kasih ya Pak Nova. Semoga Pak Nova tetap menjadi guru yang hebat dan luar biasa. Ya, makasih Bu Lisa. Baik. Plus buat Ibu Lisa dan Pak Nova. Alhamdulillah coachingnya sudah berjalan ya. Tentang bagaimana proses pembelajaran sehingga bisa berkualitas Ya, ya Bu Pak Vega. Noval ya, Bu Lisa ya. Ya,
baik pada coaching yang telah dilaksanakan Ibu Lisa. Coachnya sudah berusaha menggali permasalahan yang dialami oleh Koci, dan Koci juga sudah bisa membuka wawasan bagaimana menghadapi masalahnya sendiri. Ternyata masalah itu sebenarnya kalau kita pikirkan lagi dan kita sharingkan lagi, bisa sebenarnya diri kita sendiri membuat penyelesaiannya. Cuman tentu saja memang butuh bincang-bincang dengan teman sejawat ataupun rekan yang satu profesi dengan kita. Terus pada coaching yang Bapak dan Ibu lakukan, saya rasa sudah melakukan modal tirta, seperti air mengalir, di mana ada tujuan, terus mengidentifikasi masalah, menentukan rencana, bahkan sampai tanggung jawab mencari dengan siapa harus berkolaborasi, dan apa rencana ke depan. Dan saya rasa juga pertanyaan-pertanyaan yang dilempar oleh coach kepada coachi sudah pertanyaan terbuka, sehingga coachinya sudah membuka pikirannya sendiri, membuka pemahamannya sendiri. Sebenarnya masalah itu bisa diatasi sendiri gitu, dengan ya memang bantuan kolaborasi tadi. Terima kasih Ibu Lisa, terima kasih Pak Noval, semoga kita masih bisa ya melanjutkan, tidak hanya sekedar praktek hari ini, tapi coaching-coaching mendatang juga bisa kita laksanakan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan kita sebagai guru tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.